نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ayo ikhwah wal akhwat, alhamdulillah thumma alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada kita kesempatan untuk kembali bertemu di malam hari yang berbahagia ini. Kita berharap mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Kita berharap mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib ayyuhal ikhwah wal akhwat, pada malam hari ini kita masih di kitab Al-Kabair. Ya, belum lagi masuk ke kitab yang baru karena masih banyak hadis-hadis yang insyaallah kita akan bacakan malam hari ini yang mudah-mudahan bisa kita selesaikan, karena kalau seandainya kita mau syarah satu persatu ini hadis-hadis ini 2-3 minggu pun tidak selesai. Artinya 2-3 kali pun belum selesai, tapi saya akan baca beberapa hadis-hadis ini, insya Allah mudah-mudahan hadis-hadis ini kita bisa habiskan malam ini ataupun mungkin 2 minggu yang akan datang paling lambat lah insya Allah. Tayyib ayyuhal ikhwah wal akhwat, hadis-hadis yang ada di akhir kitab ini adalah hadis-hadis yang oleh para ulama dikatakan dia boleh masuk dalam kategori dosa-dosa besar, tetapi tidak disepakati oleh para ulama bahwa ianya adalah dosa besar. Adapun yang disepakati oleh para ulama sebelumnya adalah yang berjumlah 76 itu. Ya, 76 ya. Berjumlah 76 dosa-dosa besar. Adapun hadis-hadis yang ada di belakangnya, ini para ulama menganggapnya besar kemungkinan dia masuk dalam kategori dosa-dosa besar. Kenapa? Karena adanya ancaman yang begitu besar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan pelaku dosa-dosa tersebut. Tayyib. Dan pada 2 minggu yang lalu kita mengambil 2 hadis ya. Hadis malam ini insyaallah kita akan mengambil hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga ini adalah hadis la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Ya, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Tidak beriman salah seorang dari kalian sebelum hawa nafsunya mengikuti sesuatu ajaran yang aku bawa. Ya, sanad-sanadnya sahih. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hasan bin Sufyan dalam kitabnya Arba'inah dari tariqihi as-Salafi fil Arba'in al-Buldaniyah, dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah, kemudian juga Al-Khatib dalam kitab Tarikh Baghdad, Ibnu Battah dalam kitabnya Al-Ibana, Al-Baghwi fi Syarh As-Sunnah, Ad-Dailami dalam kitabnya Al-Firdaus, dengan Abu Tahir As-Salafi fi Mu'jam As-Safar. Kemudian juga diriwayatkan oleh Ibnu Al-Jauzi fi Dhammil Hawa min hadis Abdullah bin Amr, hadis Abdullah bin Amr, tetapi dikatakan isnadnya adalah isnad yang dhaif ya. Isnad yang dhaif. Ini berkenaan dengan la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Ya. Taib. Kenapa dikatakan hadis tersebut adalah hadis yang dhaif? Dikarenakan adanya tiga unsur yang menjadikan hadis di atas itu adalah hadis yang dhaif. Yang pertama adalah dhaifnya Nu'aim bin Hammad. Nu'aim bin Hammad salah satu perawi di dalam hadis tersebut adalah para ulama menyatakan dia adalah dhaif, dan sebenarnya hadis tersebut dia menjadi dhaif karena dia, Nu'aim bin Hammad ini. Kemudian yang kedua, adanya ittirab. Ittirab itu ketidaktetapan di dalam lafaz hadis dari riwayat hadis tersebut. Al-ittirab. Kemudian yang ketiga, adanya keterputusan sanad.
dari Uqbah bin Aus dengan Abdullah bin Amr. Jadi ada terputus di situ antara Uqbah bin Aus dengan Abdullah bin Amr, sehingga para ulama mendhaifkan hadis ini. Ya, walaupun ada sebagian ulama yang mensahihkan. Ya, kalau seandainya kita mencoba untuk melihat makna daripada hadis tersebut adalah sebuah hadis yang memerintahkan kepada kita agar segala apa yang kita ikuti harus sesuai dengan apa yang ditunjuk ajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian sampai hawa nafsunya mengikut apa yang telah ditunjuk ajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya tunduk dan patuh terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, hadis selanjutnya adalah hadis, dan ternyata hadis yang akan saya baca ini tidak ada di dalam buku ini. Ya, tetapi di dalam kitab aslinya ada. Ya, apa itu? Wa qala wallahi la yu'min man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Ya, man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Ini tidak ada di dalam kitab ini. Tetapi di dalam kitab aslinya yang berbahasa Arab ada. Ya, wa qala, dan dia pun berkata, wallahi la yu'minu man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidaklah sempurna keimanan seseorang di antara kalian sampai dia memberikan rasa aman terhadap jirannya dari kejahatan-kejahatannya. Ya, jiran di dalam Islam adalah kelompok masyarakat yang perlu untuk kita hormati dan jaga hak-haknya. Ya, dan di dalam Islam yang kita ketahui bahwa jiran itu terbagi menjadi 3. Ada jiran yang mempunyai 3 hak, ada jiran yang mempunyai 2 hak, ada jiran yang mempunyai 1 hak. Jiran yang mempunyai 3 hak adalah siapa? Dia adalah jiran, dia adalah seorang muslim, dan dia adalah keluarga. Maka orang-orang dengan kategori ini mempunyai 3 hak. Dia mempunyai hak sebagai seorang jiran, dia mempunyai hak sebagai seorang muslim, dan dia mempunyai hak sebagai seorang keluarga. Ini. Kemudian ada jiran yang mempunyai 2 hak. Jiran yang mempunyai 2 hak siapa? Dia adalah jiran dan dia adalah seorang muslim. Ya. Orang seperti ini mempunyai 2 hak. Dia mempunyai hak sebagai seorang jiran, dia mempunyai hak sebagai seorang muslim. Ada jiran yang mempunyai 1 hak. Siapa jiran yang mempunyai 1 hak tersebut? Dia adalah jiran, bukan seorang muslim. Maka dia hanya mempunyai 1 hak, yaitu hak di dalam berjiran. Apa haknya jiran? Tidak memberikan ketakutan, tidak memberikan tidak menyakiti dia baik dengan perkataan maupun perbuatan. Maka ini perlu dijaga. Ya. Dalam sebuah hadis dikatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menghormati jirannya. Menghormati jirannya. Karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menjaga itu. Ya, menjaga itu. Dan bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya berbuat baik kepada jirannya yang muslim, bahkan kepada yang bukan muslim pun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbuat baik kepada mereka. Sampai-sampai banyak di antara mereka yang masuk Islam karena melihat akhlak daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu baik. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar ada seorang Yahudi yang anaknya dalam keadaan sakaratul maut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepadanya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha agar anak tersebut meninggal dalam keadaan bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mentalkinkan dia, ya, mentalkinkan dia dengan la ilaha illallah. Dan pada saat itu anak tersebut melihat kepada ayahnya, dan ketika dia lihat ayahnya malah berkata kepadanya ati Abul Qasim, ya, taatilah apa yang disampaikan oleh Abul Qasim. Abul Qasim siapa ini? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya anak ini bersyahadat. Setelah itu dia meninggal, wafat dalam keadaan bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sujud syukur, ya, karena anak ini akhirnya meninggal dalam keadaan Islam. Begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya, terhadap jirannya. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwasanya salah satu bentuk kesempurnaan iman seseorang ketika dia mampu untuk berbuat baik kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian hadis selanjutnya adalah hadis ini adalah hadis yang sangat masyhur. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, wa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Ya, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, pertama
Apa yang dimaksud dengan kemungkaran? Kemungkaran di sini adalah ma'ankarahu syara'. Kemungkaran itu adalah segala sesuatu yang dikatakan oleh syariat kita sebagai sesuatu yang mungkar. Maka ianya adalah mungkar. Karena ukuran kemungkaran dan kemakrufan sesuatu itu diukur dengan nilai syariat, bukan suka-suka manusia. Bukan suka-suka manusia. Yang dinamakan dengan ma'ruf, ukurannya syariat. Yang dinamakan dengan mungkar, ukurannya syariat. Kalau seandainya ada sesuatu yang dipandang baik oleh manusia, tetapi oleh syariat dipandang mungkar, buruk, maka itu buruk. Ya. Nabi SAW menyatakan di sini, barang siapa yang melihat di antara kalian kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Tetapi tidak semua orang berhak untuk merubah sesuatu dengan tangan di sini. Karena yang berhak merubah dengan tangan adalah orang-orang yang berkuasa di atasnya. Siapa mereka? Kalau seandainya misalnya kerajaan berhak untuk merubah kemungkaran dengan tangan. Orang tua terhadap anaknya berhak untuk merubah kemungkaran tersebut. Tetapi kalau seandainya antara satu dengan yang lainnya, tidak berhak dia untuk merubahnya dengan kemungkaran, dengan tangan. Ya. Kalau seandainya dengan tangan dia tidak mampu untuk merubahnya, kata Nabi SAW, fabilisanihi, memberikan kepada dia ucapan yang baik, menasehati dia agar dia meninggalkan kemungkaran tersebut. Fa illam yastati' fa biqalbih, maka kalau seandainya dia tidak mampu dengan lisannya, maka hendaklah dia merubahnya dengan hatinya. Bagaimana dengan hatinya? Doakan dia. Ya. Benci perbuatannya, doakan dia agar dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya itu juga tidak ada, maka Nabi SAW menyatakan, walaysa wara'a dzalika minal imani habbat khardalin. Orang yang tidak mempunyai kebencian terhadap kemaksiatan, orang yang tidak mempunyai kebencian terhadap sebuah kemungkaran, dan dia tidak mampu untuk merubahnya walaupun dengan hatinya, ini menandakan tiada iman di dalam dirinya. Ini menandakan tidak ada keimanan di dalam dirinya walaupun sebesar biji zarrah. Itu kata Rasulullah SAW. Ya. Maka paling tidak berkenaan dengan kemaksiatan dan kemungkaran, kita perlu untuk mengingkarinya walaupun dengan hati. Kalau seandainya kita tidak mempunyai kesanggupan untuk merubahnya dengan tangan, kita tidak mempunyai tidak mempunyai kemampuan untuk merubahnya dengan lisan, paling tidak merubahnya dengan hati. Bagaimana caranya? Benci perbuatan tersebut, ingkari perbuatan tersebut. Ingkari perbuatan tersebut, benci perbuatan tersebut, doakan pelakunya agar dia mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah memperbaiki keadaannya, memberikan kepadanya petunjuk, ya, dan menghindarkan dia dari kemaksiatan itu. Itulah yang bisa kita lakukan. Itulah yang bisa kita lakukan, ya. Kemudian hadis selanjutnya, ya akhwat. Ya. Hadis selanjutnya adalah hadis innahu yusta'malu alaikum umara fata'rifun wa tunkirun faman kariha faqad bariya wa man ankara faqad salim walakin man radiya wa taba qila fala nuqatiluhum qala la ma aqamus salah. Ya. Di sini dikatakan sesungguhnya kalian akan dipimpin oleh pemimpin. Kalian mengetahui mereka dan kalian akan mengingkari mereka. Ya, tidak menyetujui. Kenapa tidak menyetujui? Karena mungkin ada perbuatan-perbuatan kezaliman yang dilakukannya. Oke. Kemudian faman kariha faqad bari. Barang siapa yang membenci perbuatan mereka, maka dia telah berlepas diri. Paling tidak ketika kita melihat kemungkaran tersebut, kita membenci kemungkarannya. Sehingga kita terbebas, ya, berlepas diri daripada dosa dan siksa, ya. Wa man ankar faqad salim, dan barang siapa yang mengingkari mereka maka ia akan selamat. Walakin man radiya wa taba, akan tetapi dosa dan siksa akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang meridai dan mengikuti apa yang mereka perintahkan dalam kemaksiatan itu. Kemudian akhirnya Nabi SAW ditanya oleh para sahabat-sahabatnya, afala nuqatiluhum, adakah kita harus memerangi mereka ya Rasulullah? Nabi SAW menyatakan, la ma aqamus salah, tidak selama mereka masih menegakkan yang namanya salat. Ini rawahu Muslim, dan di dalam hadis ini ayyuhal wal akhwat, adanya larangan untuk keluar melakukan unjuk perasaan, ya. Melakukan unjuk perasaan kalau seandainya unjuk perasaan itu adalah sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat sama sekali. Taib. Kemudian ayyuhal wal akhwat, selanjutnya adalah hadis berkenaan dengan azab kubur, ya. Dan ini menunjukkan
bahwasanya azab kubur itu adalah sesuatu yang ada, pasti adanya. Oke? Siapa yang akhirnya terkena azab kubur? Beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita. Di antaranya adalah apa? Waqad marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqabraini. Waqad marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqabraini yu'adzaban. Taib, ini ayolah ikhwah, di sini tidak ada kata-kata tersebut kan di dalam ini, tapi di dalam edisi bahasa Arabnya kitab ini ada. Waqad marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqabraini yu'adzaban. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari pernah melalui dua kuburan yang kedua penghuni kuburan tersebut sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kubur. Dan ini menunjukkan adanya azab kubur. Dan itu juga menunjukkan selain ada azab kubur, ada juga naimul kubur, kenikmatan kuburan. Maka kenikmatan dan azab kubur itu sudah dirasakan oleh para ahli kubur sebelum dia mendapatkan yang namanya siksaan di akhirat ataupun kenikmatan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhirnya sahabat bertanya, karena orang ini adalah orang yang diazab, innahuma yu'adzaban, kedua orang ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kubur. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wa ma yu'adzabani fi kabir." Bala, innahu kabir. Tidaklah mereka diazab karena masalah besar. Mungkin di pandangan manusia itu adalah sesuatu yang biasa. Mungkin di pandangan manusia itu adalah sesuatu yang tidak besar, kecil. Ya. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Bala innahu kabir." Ya, innahu kabir. Tetapi sesungguhnya ingatlah, yang dikatakan oleh manusia tidak besar itu di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Dosanya sangat besar. Sehingga dikarenakan dosa yang sangat besar tersebut, orang itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di mana? Di alam kubur. Apa dosa orang tersebut? Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, fakana amma ahaduhuma fakana la yastanzihu, ya, di dalam riwayat yang lainnya la yastatiru min baulih. Dalam riwayat dikatakan bahwa kuburan yang pertama ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan apa? Orang ini tidak bersuci setelah dia kencing. Tidak bersuci setelah dia kencing. Atau di dalam riwayat yang lainnya dikatakan la yastatir. La yastatir ini boleh dikatakan dia buang kencing ini sembarang tempat. Ya, sembarang tempat. Yang penting ada tempat, buang. Makanya kadang-kadang kita cium, Masya Allah, bau, subhanallah, bau yang tak sedap, ya. Ya, yang tak sedap. Karena banyak sekali orang yang akhirnya buang hajat di mana-mana. Orang-orang seperti ini hati-hati. Karena ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang buang air di sembarang tempat. Apa itu? Azab kubur. Dan ini menunjukkan bahwa ini termasuk dosa yang besar. Bala innahu kabir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ammal akhar, sedangkan orang yang kedua yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kuburnya ini siapa? Fa innahu yamshi bin namimah. Fakana yamshi bin namimah. Dia adalah orang yang suka mengadu domba. Mengadu domba ini batu api. Suka melakukan batu api. Maksudnya apa? Membuat laporan ke E, ke B, sampai akhirnya E dengan B berkelahi. Inilah yang dinamakan dengan namimah. Saya misalnya datang kepada E, saya katakan, Masya Allah, ini B ini bilang begini sama kamu. Kamu dijelek-jelekkan sama dia. Dia datang ke B, E bilang begini tentang kamu. Dia jelek-jelekkan kamu. Akhirnya E dengan B berkelahi. Gara-gara apa yang disampaikan oleh orang yang ketiga itu. Karena itu orang yang ketiga ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk dalam kategori yang dinamakan an-namimah, namam. Pengadu domba yang akhirnya menjadikan orang-orang berkelahi karenanya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Tayyib, ini adalah hadis yang berkenaan dengan masalah namimah. Kemudian hadis selanjutnya, ya wal akhwat, man aana ala khusumatin bighairi haqqin kana fi sukhtillahi hatta yanzah. Ya, jadi di sini dikatakan dari hadis Ibnu Umar, barang siapa yang membantu orang yang bertengkar, tetapi dia membantu dengan cara yang tidak benar, yang dia bantu adalah orang yang tidak benar. Karena biasanya kan orang berkelahi ada dua. Ya, orang berkelahi biasanya dua. Tidak mungkin ada orang berkelahi sendirian. Ya, berkelahi pasti ada lawannya. Maka orang yang berkelahi, lawannya dia tahu ini salah, tetapi dia tetap bantu yang salah itu.
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, orang yang membantu seseorang dalam keadaan orang tersebut berbuat kezaliman di atas kesalahan, maka sesungguhnya dia berada dalam kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala sampai dia meninggalkan perbuatan itu. Makanya hati-hati ya akhwat. Kalau seandainya kita berteman dengan teman dan teman tersebut bermusuhan dengan orang lain, jangan melihat sosoknya, tetapi lihatlah siapa yang berada di atas kebenaran. Sokong kebenaran. Ya, sokong kebenaran tersebut. Kalau seandainya yang kita sokong ini betul-betul benar. Ya. Sokong kebenaran tersebut ataupun kita beristihad, oh ini orangnya adalah yang benar. Sokong. Ya. Jangan akhirnya menyokong sesuatu kezaliman, kebatilan. Apalagi kalau seandainya kita tahu bahwa itu adalah kezaliman dan kebatilan, tetapi tetap kita pertahankan. Jangan mau menyokong kezaliman walaupun itu teman sendiri. Bahkan kalau bisa kita perlu untuk memberi nasihat kepada teman kita. Kalau seandainya dia berada di dalam keadaan yang bersalah, kembalikan dia ke pangkal jalan. Kembalikan dia ke jalan yang baik, yang benar. Jangan malah disokong untuk berada di atas kezaliman terus-menerus. Ya. Dan tidak perlu untuk membuat hati seseorang tenang, senang dengan menyokong kesalahan yang dia lakukan. Tidak. Kita perlu untuk memberitahu dia tentang kesalahan dia. Wallahu ta'ala alam. Ini hadis yang berkenaan dengan man 'ana ala khusumatin. Kemudian ayyuhal akhwat, al-makru wal khadi'atu finnar. Makar dan tipu daya akan masuk ke dalam neraka, ya. Akan masuk ke dalam neraka. Isnadnya adalah kuat. Artinya apa di sini? Ya. Orang-orang yang melakukan tipu daya, berbuat makar sehingga menimbulkan permusuhan, ya. Melakukan tipu daya, menipu orang lain, baik dia tipu hartanya atau yang lainnya, maka tempatnya adalah neraka. Ini termasuk perbuatan dosa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya ya akhwat, la'anallahu al-muhallil wal muhallal lah, ya. La'anallahu al-muhallil wal muhallal lah. Allah Subhanahu wa taala akan melaknat orang-orang muhallil dengan muhallal lah. Apa yang dimaksud dengan muhallil dan apa yang dimaksud dengan muhallal lahu? Ini berkenaan dengan masalah talak. Jadi di dalam Islam talak itu dua. Maksudnya talak dua itu adalah talak yang bisa kembali. Ya. Talaqur raj'ah itu dua. At-talaqu marratan. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Dalam Al-Qur'an dikatakan, talak yang bisa kembali itu dua. Dua talak ini boleh kembali, rujuk, atau boleh dilepaskan. Oke? Boleh dilepaskan. Makanya ada yang dinamakan dengan masa iddah. Masa iddah itu adalah masa untuk kembali. Kalau seandainya lelakinya mau kembali, silahkan. Kalau seandainya tidak mau kembali, lepaskan dia setelah masa iddah. Oke. Masuk. Kalau seandainya setelah talak dua, dia masih kembali dan dia sudah rujuk. Dia sudah rujuk di talak yang kedua ini, maka apabila dia ceraikan dengan lafaz talak yang ketiga, maka inilah yang dinamakan dengan talak bain. Talak bain itu adalah talak yang sudah tidak ada rujuknya lagi, kecuali dalam satu keadaan. Apa keadaan tersebut? Si wanita tersebut mantan istri sudah menikah dengan laki-laki lain dan sudah berhubungan dengan laki-laki suaminya yang baru itu. Setelah berhubungan dengan suaminya yang baru itu, diceraikan. Ketika dia sudah selesai masa iddahnya, maka suami pertama boleh kembali. Kalau seandainya suaminya setelah melafazkan talak yang ketiga, terjadilah yang namanya talak bain. Kemudian setelah itu terjadi penyesalan dan ingin kembali. Ternyata wanita ini belum menikah dengan laki-laki lain. Maka pada saat itu misalnya, mantan suaminya ini menyuruh laki-laki lain untuk menikahi istrinya dan terjadi sebuah kesepakatan. Kamu nikahi mantan istri saya, ya, dalam 1 atau 2 bulan. Setelah itu kamu ceraikan. Setelah selesai masa iddahnya, saya akan nikahi dia. Deal misalnya. Inilah yang masuk dalam kategori al-muhallil wal muhallallah.
Siapa muhallilnya? Muhallilnya itu adalah mantan suami. Siapa muhallallah? Muhallallah itu adalah lelaki yang diperintahkan untuk menikahi mantan istrinya, kemudian diminta untuk diceraikan agar dia bisa kembali kepada mantan istri, ataupun mantan istri ini bisa kembali kepada suaminya yang pertama. Ini yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia seolah-olah membuat tipuan. Ya. Dia seolah-olah membuat tipuan. Dan yang dia tipu bukan manusia. Dia yang ingin dia tipu itu Allah yang mengetahui segala apa yang ada di dalam hati manusia. Dan terkadang manusia ini memang kadang-kadang mempunyai sifat seperti ini. Ya. Mempunyai sifat seperti ini. Makanya ayolah akhwat, ini adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, hadis selanjutnya adalah hadis man khabbaba ala mri'in zaujatahu aw mamlukahu falaysa minna. Ya. Artinya, barang siapa yang menjelek-jelekkan seorang lelaki di hadapan istrinya atau budaknya, maka ia bukan dari golonganku. Ya, man khabbaba ala imri'in zaujatahu. Jadi ini khabbaba, sebenarnya kalau khabbaba ini kalau saya terjemahkan, khabbaba di sini bukanlah artinya menjelek-jelekkan, tetapi khabbaba di sini artinya menipu, ya, ataupun merusak hubungan. Ya, khabbaba di sini ini lebih kepada merusak hubungan. Ya. Maksudnya bagaimana? Misalnya saja ada suami istri. Ada suami istri. Kemudian ada seorang laki-laki yang mungkin dia tertarik dengan istri orang. Ya. Tertarik dengan istri orang. Karena dia tertarik dengan istri orang, apa yang dia lakukan? Salah satu usahanya agar terjadi yang namanya kerusakan di antara kedua orang ini, maka dia datang, kemudian setelah itu dia jelek-jelekkan suaminya di hadapan istrinya. Apalah suami kamu itu, tak kerja pun beginilah. Sampai akhirnya wanita ini mungkin saja terkesan dengan apa yang disampaikan oleh teman. Banyak tidak orang yang seperti itu kadang-kadang? Iya, ada juga. Ya, ada juga yang seperti itu. Jadi ada orang lain, ya, yang menjelek-jelekkan suaminya di hadapan istrinya. Istrinya siapa ini? Istri laki-laki yang dijelek-jelekkan itu. Suami kamu ini kalau di office tak pernah kerja lah, lambat lah, apalah, tak pernah dapat bonus pun. Itu akhirnya menghantui pikiran dia, sehingga pada akhirnya terkesan kepada diri dia melihat suaminya semuanya dalam serba kekurangan. Karena kenapa? Karena perkataan orang tadi itu. Perkataan orang tersebut betul-betul memberikan kesan kepada dia, sehingga akhirnya lama-kelamaan dia melihat suaminya penuh dengan kekurangan. Yang dilihat tidak ada lagi yang namanya kelebihannya. Yang dilihat adalah apanya? Kekurangannya. Karena siapa? Karena perkataan temannya. Mungkin saja terjadi perceraian di antara mereka berdua. Terjadi perceraian di antara mereka berdua. Karena siapa coba? Karena perkataan orang ketiga itu. Dan ternyata orang ketiga ini mempunyai niatan yang salah. Mempunyai niat yang baik, yang tidak baik. Ada udan di balik batu. Ya. Kalau orang mengatakan ada udan di balik batu. Jadi seperti itu, dan pada akhirnya terjadi orang-orang yang menjadi orang ketiga ini yang menjelek-jelekkan suami seseorang di depan istrinya, inilah masuk dalam kategori mukhabbib. Ini yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi mengatakan falaisa minna. Kata-kata falaisa minna itu bukan berasal daripada golonganku. Kalau bukan golongan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa lagi yang mempunyai golongan coba? Ini adalah hal yang sangat besar. Makanya ya akhwat, jangan terbiasa menjelek-jelekkan. Ya, jangan terbiasa menjelek-jelekkan orang lain di hadapan pasangannya. Kemudian ya akhwat, saya hanya memberikan satu nasihat kepada pribadi dan kita semuanya.
ketika ada, mohon maaf ya, pasangan orang lain ingin konsultasi dengan kita, ya, dengan kita, jangan terima hanya berdua. Karena biasanya yang ketiganya itu adalah syaitan. Ini banyak sekali nih. Terkadang kita mau dengarkan, oke, curhat. Akhirnya curhatnya itu menimbulkan yang namanya rasa senang di antara keduanya, terjadi perceraian, malah dia yang menikah. Ada seperti itu. Ya, ada seperti itu. Ya. Ada yang seperti itu. Ini kan kita jelek-jelekkan, menjelek-jelek. Palingan yang kita ceritakan akhirnya adalah kejelekan suaminya. Makanya kalau seandainya memang menjadi seorang konsultan pernikahan, kalau boleh, jangan menerima hanya satu pihak. Kedua-duanya dudukkan. Kecuali kalau memang dia adalah keluarga sendiri. Yang saya maksud keluarga di sini, adik kah, kakak kah, ya memang kita satu mahram ya. Mahram, tidak mungkin terjadi pernikahan kan. Paling tidak kita menjadi hakam untuk dia. Tetapi kalau seandainya orang lain, usahakan. Dan kepada istri, jangan terbiasa untuk menceritakan kekurangan keluarga kepada orang lain. Karena belum tentu orang lain itu mempunyai niat yang baik untuk memperbaiki hubungan kita dengan suami kita. Belum tentu. Ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memberikan peringatan yang sangat keras kepada laki-laki yang menceritakan kejelekan suami orang di depan istrinya, yang mungkin saja akhirnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Wallahu ta'ala alam. Tayyib, lanjut. Wa qala al-ayyu wal haya'u syu'batani minal iman wal badha'u wal jafa syu'batani minan nifaq. Hadza sahihun. Orang yang sedikit bicara karena takut dosa dan malu adalah cabang daripada iman, sedangkan perkataan keji dan kata-kata kasar merupakan cabang dari nifak. Oke. Kembali, ini berkenaan dengan masalah lidah. Ya, kembali berkenaan dengan masalah lidah. Ya, lidah ini adalah sesuatu yang tidak bertulang. Ya, sehingga kadang-kadang terlalu lentur untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Makanya jangan sampai perkataan kita malah yang menjadikan kita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak mampu untuk menjaga perkataan. Jaga kata-kata kita. Jaga kata-kata kita. Kalau seandainya memang tidak mampu untuk berkata yang baik, lebih baik diam. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata dengan perkataan yang baik. Kalau dia tidak mampu berkata dengan perkataan yang baik, diam. Karena terkadang perkataan itu jauh lebih menyakitkan daripada terkena pisau. Ya. Perkataan itu biasanya jauh lebih menyakitkan daripada kita terkena pisau. Orang terkena pisau sakitnya waktu terkena saja. Setelah itu diobati insya Allah. Mungkin dia bisa bertahan. Tetapi kalau seandainya perkataan yang melukai hati manusia, sampai kapanpun itu akan senantiasa dibawa. Itu akan senantiasa terasa itu. Ya. Kalau seandainya perkataan, makanya perkataan tolong dijaga. Sekarang dalam bentuk WhatsApp. Ya. Dalam bentuk WhatsApp, jaga. Kalau bisa, ketika kita mengirim sebuah pesan di WhatsApp itu, setelah dibaca, baca lagi sebelum dikirim. Karena kadang-kadang cara membacanya itu menjadikan seseorang bertanya-tanya. Beza. Kan kadang-kadang kita tekanannya di mana? Orang membacanya tekanannya di mana? Ya, makanya kalau seandainya hal tersebut, ya, walaupun kita tidak bermaksud ya, tetapi paling tidak kita perlu untuk menjaga itu. Lisan kita tolong dijaga. Lisan kita tolong dijaga. Karena itu Nabi di dalam Al-Quran juga dikatakan qaulun ma'rufun wa magfiratun khairum min sadaqatin yatbauha adza. Perkataan yang baik itu jauh lebih baik daripada sedekah tetapi diikuti dengan perkataan yang buruk. Sedekah tapi diikuti dengan perkataan yang buruk. Kamu lagi. Kapan berhenti jadi pengemis? Ya. Padahal sebenarnya Anda mau memberi silahkan, tidak mau memberi juga tidak apa-apa. Ya kan? Tidak perlu untuk diikuti dengan kata-kata yang buruk. Karena kalau seandainya diikuti dengan kata-kata yang buruk, orang sakit hati juga menerima itu, ya Allah. Kadang-kadang dikasih nasi tapi dengan perkataan yang buruk, untuk ditelan itu susah.
Makanya ya ikhwah wal akhwat, perkataan yang baik tolong dijaga. Itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan kepada kita satu perkataan jaminan. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? "Man yadmanu lima baina fakhidhihi wa ma baina syafatai adman lahul jannah." Yang bisa menjaga, memberikan, menjamin bagiku keselamatan apa yang ada di antara pangkal pahanya dan apa yang ada di antara pangkal bibirnya, saya akan berikan jaminan baginya surga. Berat itu. Berat. Mungkin kita bisa menjaga apa yang ada di antara pangkal paha. Ya. Kemaluan kita bisa kita jaga. Tetapi belum ada yang bisa menjaga yang namanya mulut. Ya. Ada seorang syekh. Mungkin antum tahu mungkin Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Dia adalah seorang pensyarah. Ya, dia adalah seorang pensyarah di Madinah. Pernah satu hari dia masuk ke dalam kelas. Ketika dia masuk dalam kelas itu ada seorang Afrika namanya Muhammad Saim kalau tidak salah. Ketika disebutkan namanya, kebetulan orang itu tidak dengar. Kemudian Syekh berkata begini. Nama Sama Saimun Fanama. Kata-katanya ringkas. Sama Saimun Fanama kalau tidak salah. Saim sedang berpuasa makanya dia tertidur. Padahal orang itu tidak tertidur. Syekh pun mengucapkannya mungkin ya hanya untuk bercanda kan. Berseloroh gitu. Tetapi ketika dia ucapkan itu dan dia lihat bahwasanya Saim ini ternyata tidak tidur. Mungkin dia tidak perhatikan atau tidak dengarkan ketika disebut namanya. Tiba-tiba Syekh itu terdiam dan istighfar. Berkali-kali dia istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Setelah dia istighfar, dia minta maaf kepada pelajar tersebut. Dan pelajar tersebut, karena ta'zimnya kepada syekhnya, dia berkata tidak ada apa-apa syekh. Saya terima katanya dia. Tetapi syekh masih tetap merasa bersalah. Padahal kata-katanya hanya apa? Sama Saimun Fanama. Saim berpuasa makanya dia tertidur di kelas. Padahal waktu itu dia tidak tertidur. Sampai-sampai syekh ini, sebagai bentuk permintaan maafnya, di minggu hadapan dia masuk kelas yang sama, dia bawa buku-buku yang banyak sebagai bentuk permintaan maaf kepada anak tersebut. Ya, sebagai bentuk permintaan maaf. Hanya kata-kata pendek saja. Ya, karena banyak sekali perkataan yang mana perkataan tersebut malah menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. Ya, banyak. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di sini perkataan keji dan kata-kata kasar. Ya, saya senantiasa mengulang-ulangi ini bahwa perkataan kasar yang keluar dari mulut seseorang itu adalah cerminan apa yang ada di dalam hatinya. Karena sesungguhnya hati akan mengeluarkan apa yang ada di dalam isinya, apa yang ada di dalam isi hati itu. Maka kalau yang keluar adalah kata-kata kotor, ya berarti isi dalam hatinya juga adalah kata-kata kotor. Wallahu ta'ala alam. Selanjutnya ya akhwat, hadis man mata wa laysa alaihi imamu jama'atin fa inna mautatahu mautatun jahiliyah. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak ada imam jamaah, maka sesungguhnya matinya ia seperti mati zaman jahiliyah. Ya. Hadis ini berkenaan dengan masalah mentaati pemimpin. Artinya ketika kita dalam keadaan hidup bernegara, maka kita perlu untuk mentaati yang namanya pemimpin. Kepemimpinan di dalam Islam adalah sesuatu yang sangat perlu, ya. Karena itu salah satu yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah apa? Memilih khalifah. Kenapa? Karena sesungguhnya tidak boleh ada satu negara yang terlepas dari sebuah kepemimpinan. Karena itulah kepemimpinan adalah sesuatu yang sangat perlu. Karena itu jugalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih kepemimpinan setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib, hadis selanjutnya adalah hadis man akala bi muslimin aklatan at'amahu Allahu biha aklatan min narin yaumal qiyamati. وَمَنْ أَقَامَ بِمُسْلِمٍ مَقَامَ سُمْعَةٍ أَقَامَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَقَامَ رِيَاءٍ وَسُمْعَةٍ
wa man iktasa bi muslimin thawban kasahu Allahu thawban min nari yaumil qiyamah. Artinya apa? Sulaiman bin Musa berkata bahwasanya Waqqas bin Rabi'ah dari Al-Mustawrid bin Shaddad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang makan makanan di hadapan seorang muslim dengan sombong, maka Allah akan memberinya makanan dari api di hari kiamat kelak. Dan barang siapa yang berdiri dengan sum'ah di hadapan seorang muslim, maka Allah akan mendirikannya dengan riya dan sum'ah di hari kiamat kelak. Barang siapa yang memakai baju, pakaian dengan sombong di hadapan seorang muslim, maka Allah akan memakaikan pakaian dari api neraka di hari kiamat kelak. Thayyib ayyuhal ikhwah wal akhwat, intinya di sini adalah larangan untuk sombong. Apapun keadaan tersebut. Larangan untuk sombong apapun keadaan tersebut. Yang pertama, keadaan yang disampaikan di sini adalah apa? Orang yang makan dengan penuh kesombongan. Ya, hati-hati. Orang yang makan dengan penuh kesombongan bagaimana? Misalnya saja dia membawa makanan-makanan yang baik, ya, diperlihatkan dengan sambil misalnya mengatakan dan mengucapkan kepada seorang muslim, inilah makanan kami. Kami kalau makanan-makanan yang nasi lemak seperti itu tak level lah. Hah? Tak main. Nasi lemak seperti itu tak main. Hati-hati. Jangan sampai ini yang menjadikan Allah murka kepada kita. Ya. Saya standarnya restoran yang kecil-kecil seperti ini tak main. Hati-hati. Ini masuk dalam kategori itu. Mungkin kita anggap itu adalah bagian daripada candaan. Tapi mungkin bagi Allah itu bukan candaan. Itu adalah sesuatu yang serius. Karena ada kesombongan ketika kita begitu. Sama juga kalau seandainya memakai misalnya baju asli. Juventus baju bola ini tak original misalnya kan. Tak standar misalnya kan. Tak ori. Ini adalah sesuatu yang bisa saja mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Karena intinya di sini adalah apa? Kesombongan. Walau bagaimanapun sebenarnya yang dinamakan dengan sifat sombong ini tidak boleh ada di dalam diri seorang muslim. Karena di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dikatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala habbatin min kibr. Tidak dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga orang-orang yang ada di dalam hatinya sebesar biji zarrah dari yang namanya kesombongan. Ingat, dosa pertama yang terjadi ya di antara makhluk Allah adalah apa? Sombong. Iblis dikeluarkan karena apa? Sombong. Itu dosa pertama itu. Itu dosa pertama yang terjadi. Maka mari kita belajar dari situ. Jangan mau mewarisi sifatnya iblis. Jangan mau mewarisi sifatnya iblis. Ya. Bagaimana mewarisi sifatnya iblis? Ya tadi itu, kesombongan itu jangan sampai ada. Karena kita semuanya ini sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari awal Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada perbezaan antara orang-orang Arab dengan yang bukan Arab kecuali apanya? Ketakwaannya. Makanya di dalam Al-Qur'an yang menjadi barometer ataupun kayu ukur kemuliaan seseorang bukan kayanya, bukan sukunya, bukan negaranya. Bukan negaranya. Allah tidak pernah mengatakan orang yang berada di negara Eropa lebih baik daripada orang yang berada di negara Asia. Tidak pernah ada seperti itu. Ukurannya adalah apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Itu yang menjadi ukuran. Siapapun dia, bagaimanapun bentuk mukanya, bagaimanapun warna kulitnya, selama dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menjadi ukuran kemuliaan. Kita tidak mempunyai hak untuk sombong. Karena sesungguhnya sifat sombong itu adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala, bukan sifat manusia. Bukan sifat manusia yang namanya sombong itu. Maka tidak perlu merasa lebih hebat daripada orang lain. Ya, tidak perlu merasa hebat daripada orang lain. Baju yang kita pakai toh pada akhirnya akan menjadi habis juga ya. Makanan yang kita pakai juga akan keluar ya sama.
seperti itu juga. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini mengatakan jangan sampai kita akhirnya ya berdiri dengan sombong, makan dengan penuh kesombongan, pakai baju dengan penuh kesombongan. Kita lihat orang lain itu seolah-olah tidak ada standarnya dengan kita. Naudzubillahi min dzalik. Ya, ini yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, ayolah wal akhwat. Hadis selanjutnya adalah hadis dari Abi Khirash As-Sulami annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man hajara akhahu sanah fahuwa kasafki damih. Barang siapa yang mendiamkan saudaranya selama setahun, maka ia seolah-olah telah menumpahkan darahnya, telah membunuhnya. Taib. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bagaimana? Meninggalkan dan membenci, tidak berkata-kata kepada saudaranya lebih daripada setahun. 3 hari aja tidak boleh, apalagi 1 tahun. Ya, la yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa 3 layalin fayaridu hadha wa yaridu hadha wa khairuhuma man yabda'u bis salam. Tidak halal, itu Nabi mengatakan itu. Tidak halal bagi seseorang muslim meninggalkan saudaranya tanpa berkata-kata dan penuh dengan kebencian lebih daripada 3 hari. Satunya berpaling, yang lainnya berpaling, dan sebaik-baik di antara mereka berdua adalah yang memulakan dengan salam. Kalau 3 hari saja tidak boleh, apalagi 1 tahun. Apalagi yang membenci bukan karena Allah, tapi dia membenci karena berbeda pendapat. Kadang-kadang seperti itu. Membenci karena perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat bukan dalam masalah agama, perbedaan pendapat dalam masalah duniawi. Satu pendapatannya begini, satu pendapatannya begini, saling benci. Karena iri, dengki. Naudzubillahi min dzalik. Nah, ini yang perlu untuk kita sama-sama perhatikan. Jangan sampai kita membenci saudara kita, meninggalkan kata-kata dengan saudara kita dengan penuh kebencian sampai 1 tahun, kata Nabi SAW, kasafki dami, sama dengan membunuhnya. Orang sudah mau berbuat baik kepada dia, dianya tidak mau. Kasafki dami. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ayolah wal akhwat, man halat syafa'atuhu duna haddin min hududillah faqad daddallahu fi amrih. Ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi dikatakan, barang siapa yang memberikan syafaat berkenaan dengan masalah hudud, maka sesungguhnya dia telah melawan perintah Allah. Maksudnya bagaimana? Ketika ada satu hukuman, yang mana hukuman tersebut harus dikenakan kepada orang itu, tetapi ada orang yang menghalang-halanginya agar orang itu tidak terkena hukuman, maka ini sama dengan melawan perintah Allah Subhanahu wa taala. Contohnya bagaimana? Pernah ini ada sebuah kisah di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang wanita dari bangsa orang-orang yang mulia mencuri. Ya, mencuri anak apa? Anak bangsawan lah yang mencuri. Kemudian hukumannya otomatis potong tangan. Ya, potong tangan. Akhirnya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini berbicara juga, ini gimana ini? Ini kan orang-orang mulia ini. Bagaimana mungkin dia potong tangan ini? Sampai akhirnya ya, mereka mengutus satu orang. Siapa yang diutus? Usama bin Zaid. Usama bin Zaid adalah orang yang dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, utus Usama. Minta kepada Nabi, nggak jadilah potong tangan. Dia datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia sampaikan itu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam marah. Kemudian akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam naik di atas mimbar dan dia berkata, Innama ahlaka man kana qablakum. Inilah yang menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Idza sariqa fihimud dha'if aqamu alaihi al-hadd. Kalau orang-orang lemah, miskin mereka yang mencuri, hukum ditegakkan seadil-adilnya. Wa idza sariqa fihimus syarif tarakuh. Tetapi kalau seandainya orang-orang yang mulia di antara mereka yang mencuri, orang-orang besar di antara mereka mencuri, mereka tinggalkan begitu saja. Tidak menegakkan keadilan dengan seadil-adilnya. Inilah yang menghancurkan kalian. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, walau anna Fatimah binta Muhammadin
sariqat laqata'tu yadaha. Kalaulah seandainya Fatimah, anak daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencuri, saya akan potong tangannya. Tegas. Tegas. Maka ini adalah merupakan salah satu hadis yang menjelaskan kepada kita orang-orang yang menghalang-halangi sebuah hukum yang sudah sebenarnya ditetapkan terhadap seseorang. Maka itu termasuk dosa yang besar. Ya, menghalat syafa'atuhu duna haddin min hududillah faqad daddallaha fi amrih. Baik. Selanjutnya ya ikhwah wal akhwat, kita cepat aja ini, mudah-mudahan kita bisa selesaikan ini. Tapi sepertinya belum, tidak selesai juga ini. Baik. Wa innar rajula la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulki laha balan yahwi biha fi jahannam. Ya. Sesungguhnya seseorang yang mengucapkan suatu perkataan yang menimbulkan murka Allah yang tidak ia hiraukan, niscaya ia akan tersungkur ke dalam neraka jahanam dikarenakan ucapannya tersebut. Kembali berkenaan dengan masalah lidah. Ya, kembali berkenaan dengan masalah lidah. Jangan sampai ya kita diazab oleh Allah karena lidah kita. Mari kita senantiasa menjaganya. Mari kita senantiasa menjaganya. Diam bukan berarti lemah. Diam bukan berarti tidak bisa. Ya, tetapi terkadang diam karena kita tahu bahwa konsekuensi ketika berbicara banyak. Orang kalau seandainya sudah berbicara, itu sudah tercatat itu. Kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan selama masih berada di dalam hati itu tidak dicatat oleh malaikat, tetapi keluar saja tercatat. Keluar saja tercatat. Dan banyak sekali dosa yang ditimbulkan oleh lidah dan terkadang itu tidak disadari. Contohnya apa? Ghibah. Contohnya apa? Namimah. Contohnya apa? Kadzib. Contohnya apa? Menghardik, menghina. Ya. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka, neraka wail. Dalam riwayat yang lainnya, wail itu artinya adalah wadim fi jahannam, sebuah lembah yang ada di neraka. Untuk siapa? Humaza, lumaza. Humaza, orang-orang yang mencela dengan perkataan. Orang-orang yang menghina dengan perkataan. Itu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah. Dalam Al-Quran juga dikatakan, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak keluar satu perkataan dari mulut manusia kecuali semuanya dicatat oleh Allah dicatat oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ketika para ulama menafsirkan ayat kiraman katibin, malaikat-malaikat Allah yang mulia, katibin yang menulis. Dalam sebuah hadis dikatakan malaikat itu sudah meletakkan penanya di atas kertas. Dia sudah begini nih. Semua perkataan langsung tercatat. Semua perkataan langsung tercatat. Tidak ada satupun yang tertinggal. Itu yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan sampai kita mengucapkan satu kata-kata yang mana kata-kata tersebut akhirnya mengundang murka dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, di antara hal-hal yang dilarang adalah misalnya karena ada yang namanya perkataan ini yang mengandungi kesyirikan. Dan ada perkataan yang mengandungi dosa. Contoh perkataan yang mengandungi dosa. Ketika seseorang tertimpa yang namanya bencana, banyak orang yang berandai-andai. Seandainya kamu tidak keluar kan kamu tidak mati. Ya namanya mati itu adalah sesuatu yang sudah dipastikan. Makanya Nabi di dalam hadis dikatakan, fa inna lau yaftahu bab syaitan. Kata-kata lau seandainya itu kadang-kadang membuka pintu-pintu syaitan. Ya terkadang ada orang yang ketika ada keluarga kita yang meninggal, muncul kata-kata yang seolah-olah dia tidak ridho. Allah, kenapa dia dulu yang pergi? Kan banyak yang sudah tua, kenapa harus dia? Itu seolah-olah mempertanyakan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Innar rajul la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ma kana yadhunnu an tablugha ma balagat. Yaktubullahu lahu biha ridwanahu ila yaumil qiyamah. Wa innar rajul la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah
ma kana yadhunnu an tablugha ma balagat fayaktubu Allahu alaihi biha sakhatahu ila yaumi yalqah. Sesungguhnya seseorang yang mengucapkan sebuah perkataan yang mendatangkan keridhaan Allah, yang tidak pernah ia bayangkan bahwa perkataannya bisa mendatangkan keridhaannya, maka Allah akan menuliskan untuknya keridhaannya dengan ucapannya tersebut sampai hari kiamat. Sesungguhnya seorang laki-laki yang mengucapkan sebuah perkataan yang mendatangkan kemurkaan Allah, yang tidak pernah ia bayangkan bahwa perkataannya bisa mendatangkan kemurkaannya, maka Allah akan menuliskan untuknya kemurkaannya dengan ucapan tersebut sampai pada hari ia bertemu dengannya. Tayyib. Ya, ini juga adalah merupakan satu peringatan kepada kita untuk senantiasa menjaga yang namanya lidah. Oke, hampir sama dengan sebelumnya. Hadis selanjutnya, ya wal akhwat, la taqulu lil munafiqi sayyid. Ya, la taqulu lil munafiqi sayyidan faqad askhattum rabbakum azza wa jal. Fa innahu iyyaku sayyidan faqad askhattum rabbukum azza wa jal. Artinya, janganlah kalian memanggil orang munafik dengan kata-kata tuan. Maksudnya di sini memuji-muji. Jelas-jelas dia munafik, tapi kita puji-puji. Bos, cuman bos? Ya kan? Sayyid kan sama dengan bos itu. Bos Q. Itu. Bos Q. Ya. Ini kata-kata. La taqulu lil munafik sayyid. Ini Nabi yang katakan. Jangan kalian panggil orang munafik itu dengan kata-kata sayyid, tuan, bos. Fa iyyaku sayyidan. Karena jika ia menjadi tuan, bos itu, maka sesungguhnya kalian telah membuat murka Rabb kalian azza wa jal. Ini yang disampaikan oleh hadis ini. Sahih rawahu Abu Dawud. Ya. Sahih rawahu Abu Dawud. Kemudian ayyuhal wal akhwat, ayatul munafiki thalathun. Ayatul munafiki thalathun. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzab wa idza wa'ada akhlaf wa idza atumina khana. Ya. Jadi tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, kalau dia berbicara dia bohong. Dan dia berjanji dia ingkar. Dan apabila dia dipercaya, maka dia akan berkhianat. Ya. Berkhianat. Ya. Berkenaan dengan kadzib, khianat, itu sudah kita terangkan. Ya, kemudian berjanji dia ingkar, ini juga sudah kita terangkan. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan, wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin falamma atahum min fadlihi bakhilu bih wa tawallaw wa hum mu'ridun fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlafullaha ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun. Ini maksud daripada apabila dia berjanji, dia ingkar. Di antaranya misalnya apa? Itu dikatakan wa minhum man ahadallah, dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah. Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah dan niscaya kami orang-orang yang saleh. Ada kan orang seperti itu? Saya kalau dapat uang ini saya mau bersedekah. Saya mau ini, mau dapat uang, lupa. Ya, ini ayatnya ini begitu. Katanya mau bersedekah, dapat uang, lupa. Ya, makanya di dalam ayat ini dikatakan, falamma atahum, ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir. Bakhilu wa tawallau. Dia menjadi kikir dan berpaling dan selalu menentang kebenaran. Maka Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai pada waktu mereka menemuinya. Karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepadanya, dan juga karena mereka telah berdusta. Ya, jadi yang menjadi pembahasan di sini adalah orang-orang yang melanggar janjinya, apalagi janji yang dia ucapkan karena Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang kalau seandainya berada di dalam kesulitan, banyak sekali janjinya itu. Ya, kalau dalam keadaan sulit, di atas pesawat tiba-tiba goyang pesawatnya, tak boleh mendarat. Saya kalau selamat insya Allah, saya akan cari anak yatim, saya akan berikan anak yatim ini. Mendarat pesawatnya sudah lupa juga janjinya. Seperti itu kadang-kadang. Makanya ini yang diterangkan di dalam ayat ini. Wallahu ta'ala alam. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.